Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Salam. Pertama-tama saya atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang berkenan hadir memenuhi undangan kami sore hari ini. Adapun acara sore hari ini adalah yang pertama ibadah keluarga. Nah, jadi ibadah keluarga ini gabungan saya dan ibu, kemudian ibu Sepia dan keluarga, berikut yang ketiga Ius dan keluarga, yang keempat Hean dan keluarga. Jadi digabung jadi satu. Makanya di dalam gereja seperti ini. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ini digabung juga. Di samping ibadah keluarga, juga ibadah ucapan syukur. Antara lain, saya sendiri sebenarnya tanggal 12 Desember yang lalu. Nah, cuman ditunda sampai hari ini ya, tanggal 12 Desember. Tahun lahirnya saya tidak tahu. Mungkin Bapak dan Ibu bingung kenapa. Karena saya dilahirkan di hutan. Jadi orang tua dulu ya akan di sini. Jadi tidak seperti sekarang ini lahir kemudian catatan sipil. Jadi perkiraan saya ya, saya lahir antara tahun 48, 49 dan 50. Karena saya masuk SM tahun 57. Ada banyak yang belum lahir di sini tahun 57. Termasuk Bapak Pendeta mungkin belum lahir. Kemudian yang kedua, masih ulang tahun ya anak kami Anton, lahir tanggal 18 November tahun 1975. Kemudian anak kami Itin lahir 6 Oktober 1978. Berikut anak kami Alvina lahir tanggal 22 November tahun 1979. Berikut ulang tahun menantu Rusnawati lahir tanggal 22 November, kalau tidak salah ini tahun 1986. Berikut cucu kami Yosia Banes lahir akhir tahun 2021 kalau tidak salah. Tapi nanti ada catatan nanti Pak Pendeta, saya minta bantuan untuk mendoakan ya. Walaupun ibadah ini dibagi dua. Jadi yang pertama kepada keluarga, kemudian saya baru tahu ini ada acara kita yang dipisah untuk ulang tahun khusus katanya. Kemudian yang berikutnya hari ulang tahun pernikahan saya dengan ibunya yang ke-50. Saya tidak tahu istilah sekarang apakah perunggu, merah atau emas, saya tidak tahu. Dan itu tidak terlalu penting bagi saya. Yang penting mengucap syukur. Jadi menikah tahun 75 hari ini juga. Saya lihat kalender tahun 75 sama hari Rabu. Ya, hari Rabu, hanya jamnya yang berbeda. Kalau dulu kami
nanti juga kita kasih sama Pak Gembala untuk didoain. Nah, kemudian yang terakhir ucapan syukur. Mungkin jemaat banyak yang tidak tahu ya, hampir 1 bulan anak kami Anton sakit dan ini masih dalam pemulihan di rumah. Saya percaya Tuhan baik dan pasti sembuh total. Saya kira ini pengantar dari saya. Saya minta maaf waktunya molor sedikit karena angin hujan ya. Selanjutnya saya serahkan kepada worship leader untuk memimpin ibadah kita sore hari ini. Baik, puji nama Tuhan. Saya sapa pada sore ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kembali kita berada di tempat ini pada sore hari ini. Walaupun cuaca tidak mendukung, tapi tetap Tuhan baik dalam kehidupan kita. Amin. Bersama dengan keluarga besar Bapak Gembala di tempat ini, sekaligus kita merayakan hari ulang tahun pernikahan Bapak Gembala. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan sudah menyertai keluarga Bapak Gembala beserta seluruh jemaat di tempat ini. Mari kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini untuk sama-sama boleh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang Engkau limpahkan dalam keluarga besar Bapak Gembala di tempat ini. Dan kami juga bersyukur Kau juga menyertai, memberkati kehidupan kami sekalian. Untuk itu pada sore hari ini kami mau menyanjung Engkau, kami meninggikan Engkau, sebab Engkau yang layak dipuji, layak disembah. Kami menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami sekalian. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kembali kita angkat pujian ini dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih.
kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Tuhan alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri hari ini, Tuhan adakan syukur lagi. Terima kasih Yesus, kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri hari ini, Tuhan adakan syukur lagi. Syukur bagimu, syukur lagi, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Mari kita sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Engkau sangat baik, kasih setia-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Yesus. Haleluya. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima sembahnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kali Tuhan di hadapan-Mu, kami bersama-sama bersyukur, kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir, dan kami percaya Engkau mendengar pujian dan penyembahan kami, dan Engkau bersama-sama kami pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi saya sapa shalom. Kita bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan kita, amin. Mari kita naikkan syukur kita, sebab kita berdua sudah mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu.
Terima kasih Kau sudah menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan, berkatilah persembahan kami supaya menjadi asap upaya harum di hadapan-Mu dan boleh menyenangkan hati-Mu, dan melalui persembahan kami boleh menjadi berkat bagi gereja di tempat ini dan perluasan nama-Mu di kota ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memberi. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yang bertugas disilakan kita bantunya, sebab Dia baik. Kita tangan menuju Dia. Tahu Allahku bekerja di dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat melewati gunung dan lembah, takkan takut bahaya.
kepada Tuhan, tentunya Tuhanlah yang punya rencana dan rancangan yang indah dalam kehidupan kami. Karena firman berkata bahwa Engkaulah yang punya rancangan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Demikian pun setiap keluarga yang mengalami kasih Tuhan, baik itu ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan pada saat ini, itu semua karena Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan yang memberikan kesempatan kepada mereka sampai hari ini, sampai saat ini, sampai detik ini, untuk menikmati kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu kami bersama-sama menaikkan ucapan syukur di hadapan hadirat Tuhan. Kami bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau, karena Engkau baik bagi setiap orang-orang yang percaya kepadamu, bagi setiap orang-orang yang takut kepadamu. Dan saat ini kami telah memuji dan memuliakan Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau menjamah dan memulihkan setiap hati kami. Ketika kami memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau, dan tiba saatnya bagi kami untuk merenungkan kepada firman-Mu. Roh Kudus, Engkau berkarya, Engkau jamah dan pulihkan hamba. Berikan kemampuan kepada hamba, karena hamba terbatas, tetapi Allah Roh Kudus tidak pernah terbatas. Oleh sebab itu Roh Kudus, mari Engkau berkarya melalui bibir hamba, supaya setiap ucapan yang keluar dari bibir hamba adalah kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati setiap kami pada sore hari ini. Segala kuasa-kuasa yang mengganggu konsentrasi kami ketika kami mendengarkan firman-Mu, hamba tolak dan patahkan kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah hanya kemuliaan Allah memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami masing-masing. Terima kasih berbicara kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua kita katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang diberi Tuhan, Tuhan, saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas kasih setianya yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa berdiri di tempat ini pada sore ini untuk menyampaikan firman Tuhan, dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan di dalam ibadah yang banyak sekali gabungan tadi ya. Kita sudah lupa beberapa gabungan keluarga yang mengadakan ibadah keluarga hari ini, dan juga ulang tahun saudara-saudara yang ada Tuhan. Yang diceritakan oleh Pak Gembala waktu minta saya pelayanan, yang saya dengar hanya ulang tahun cucu, ulang tahun Pak Gembala, dan ulang tahun pernikahan. Hanya masih banyak ya, baru ulang tahun, tetapi tidak apa-apa. Itu adalah anugerah Tuhan, karunia Tuhan. Kok bisa banyak sekali yang berdekatan seperti ini. Nah, kita sudah mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Pak Gembala, Bapak Pendeta Yakub, bahwa dia sendiri kurang tahu tahun lahirnya kapan, tetapi tanggalnya tahu. Ini kan ya biasanya tanggal tidak tahu, tahun tahu. Ya, tetapi ini tanggal tahu, tahun tidak tahu, tapi nggak masalah. Karena apa artinya? Dia itu dia dalam Tuhan, bantu bagi kita saat ini. Lebih parah lagi saya, Bapak Ibu dari Tuhan. Banyak teman saya kalau nanya saya berapa umurnya Pak, tahun berapa lahir, lalu saya bilang kira-kira. Ya. Sekarang bertanya berapa umurnya Pak, saya bilang kira-kira 63 tahun umur saya. Ketawa, kok kira-kira Pak? Berarti dia kan tidak tahu. Seperti kita tanya bapak saya tahun berapa saya lahir, ya kira-kira tahun 62, katanya 62, kira-kira. Iya, ya itulah. Semua kira-kira. Tanggal kira-kira, tahunnya kira-kira, terus kalau kayak kita kan masih ada tanggalnya kita kira-kira. Ya, jadi ya bikin sendiri saja. Ya, seperti itu. Tetapi saya pikir ya, sekalipun tidak tahu lahirnya saya lahir kapan, tahun berapa, tanggal berapa, tetapi saya yakin bahwa Tuhanlah yang tahu, ya Tuhan tahu, dan Tuhan sudah menentukan batas umur saya. Dan sampai kapan?
Saya tidak tahu juga, tetapi Tuhan yang tahu. Kita semua yang hadir pada saat ini tidak tahu batas umur kita, tetapi bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini ada di sini 6 yang berulang tahun, mungkin ada yang dari bulan Desember, Oktober, November seperti itu. Dan di kampung hari ini syukurnya ya kepada Tuhan. Dan tadi juga beberapa keluarga yang namanya seperti itu ya, yang saya katakan. Beberapa keluarga yang bergabung macam keluarga. Puji Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Kan jangan orang maunya masing-masing, tetapi ini kampungnya ini luar biasa. Saudara-saudara yang begitu. Nah, ketika saya menerima pesan atau diminta untuk pelayanan, saya agak bingung, saudara-saudara, untuk menentukan buka ayat-ayat yang mana yang cocok ya, yang ada jujur di dalam, yang ada lahir, lalu yang ada bapak, ada kakek, ada apa lagi, ya seperti itu. Dan hanya satu judul, saudara-saudara yang disebut di dalam Alkitab yang lengkap. Yang ada kepala rumah tangga sebagai sumber, ada anak, ada istri, ada cucu. Ya, di dalam Alkitab itu. Nah itu, ya akhirnya ya saya perbuatan itu saya pada sore hari ini supaya semua kena. Semua kena. Jadi bukan hanya cerita tentang Bapak, tentang berkat Tuhan untuk Bapak, tetapi semua saudara-saudara juga, termasuk saya dan saudara menerima berkat Tuhan dari firman Tuhan yang akan kita baca pada sore hari ini, saudara. Mari kita buka Alkitab kita di mana itu, di Mazmur pasal 128. Ya. Mazmur, kitab Mazmur 128 ayat 1 mulai sampai ayat yang ke-6. Ya, sudah, kita semua. Saya pakai ini Alkitab. Jadi Alkitab, saudara-saudara, karena ya bukan gaya, tetapi karena mata saya tidak perlu baca Alkitab yang manual, sudah tak bisa numpuk. Ya, jadi salah-salah. Ya saya pernah di Polres beberapa Natal, berapa kali baca salah terus, baca kitab. Jadi saya malu juga. Akhirnya saya ganti kitab manual menjadi Alkitab. Ya, karena kita bisa di DDI. Jadi sebesar apapun bisa, cuma kalau besar ya apa gimana ya, tapi bisa ya seperti itu. Sudah ketemu semua ya? Mazmur pasal 128 ayat 1 mulai yang berjudul berkat atas rumah tangga. Berkat atas rumah tangga, karena kita berbicara tentang rumah tangga, tentang anak cucu pada sore hari ini, saudara-saudara ya. Ayat 1 mulai nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Melihat kebahagiaan anak-anak dari anakmu, itu cucu. Karena anak aku kan sudah melihat, ya Pak Kepala sini sudah melihat kebahagiaan dari anak-anak dari anaknya. Sudah berapa anak-anak dari anaknya? Pak Kepala ini sudah ada 5 atau 6 berapa lagi belum hafal. Saudara-saudara itu. Nah, makanya saya bilang tadi, hanya di sini judul ini yang saya ketemukan, yang
berbicara tentang kepala rumah tangga sebagai laki-laki, sebagai sumber, sebagai imam yang seperti apa yang diberkati Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ini firman Tuhan ini perlu kita renungkan bersama-sama pada sore hari ini supaya kita betul-betul diberkati dan mendapatkan berkat melalui kebenaran firman Tuhan ini. Saudara mau diberkati Tuhan? Amin. Mau keluarganya diberkati? Amin. Mau anak cucu, mau melihat anak cucunya diberkati sehat? Nah, katakan firman Tuhan ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Firman Tuhan yang kita sudah baca tadi berjudulnya adalah bahagia. Nah, berbahagia atau bahagia itu adalah sesuatu yang dibutuhkan, sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Siapa yang tidak mau bahagia? Saya pikir bahwa semua orang mau bahagia. Bahkan kalau bahagia itu atau berbahagia itu bisa dibeli dengan ditukar dengan satu mobil, atau mungkin orang kaya bisa menukar dengan 10 miliar, bisa ditukarnya. Tetapi masalahnya bahagia ini tidak bisa ditukar, tidak bisa dibayar, tidak bisa dicari di mana-mana. Ya, bahkan ada lagu dalam batu rambut turun-turun mencari damai, dan kan menjadi bahagia. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mendapatkan, hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Apa itu bahagia? Bahagia itu adalah sesuatu yang harus keadaan atau perasaan senang dan tenteram, bebas dari segala yang menyusahkan. Itu bahagia, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Seperti apa orang bahagia itu? Apa orang bahagia itu waktu dapat harta benda banyak atau dipromosikan kedudukannya? Ya bisa mengalami bahagia, tetapi itu bahagia yang semu, hanya sementara. Tetapi kebahagiaan yang dari Tuhan itu, saudara-saudara yang dari Tuhan, itu adalah kebahagiaan yang kekal, ya, yang memancarkan kehidupan, dan itulah yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Jadi berbahagia itu adalah suatu akibat, saudara-saudara. Jadi bagaimana supaya kita bahagia? Sesuai dengan firman Allah yang kita sudah baca tadi. Kalau mau berbahagia, saya sudah katakan tadi, berbahagia itu atau bahagia itu adalah suatu akibat, saudara-saudara yang berbahagia. Akibat dari apa? Akibat dari yang pertama, takut akan Tuhan. Ya, karena firman Allah mengatakan tadi, bahwa berbahagialah orang yang takut kepada Tuhan. Nah, takut kepada Tuhan itu seperti apa? Saya pikir bahwa kita sudah mengerti bahwa yang istilah takut kepada Tuhan itu bukan takut dan menjauhi Tuhan, melarikan diri dari Tuhan seperti takut kepada hantu, takut kepada apalagi kuntilanak atau apa, lewat di kuburan takut dia akan lari, bukan takut seperti itu. Tetapi takut kepada Tuhan, saudara-saudara yang Tuhan tadi, semakin dekat kepada Tuhan, ya, melakukan kebenaran firman Tuhan dan seluruh perintah-perintah Tuhan. Nah, itu yang namanya takut kepada Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita bisa memperoleh kebahagiaan, panjang umur dan semua itu, saudara-saudara yang Tuhan, seperti yang dialami oleh keluarga di tempat ini, tempat kepala, itu suatu kebahagiaan yang luar biasa, saudara-saudara, sesuai yang firman Tuhan tadi. Yang pertama tadi adalah takut kepada Tuhan, ya, taat mengasihi Tuhan. Di dalam Amsal Sulaiman pasal 14 ayat 26, saudara-saudara, Amsal Sulaiman pasal 14 ayat 26. Apa katanya? Amsal Sulaiman pasal 14 ayat 26 berbunyi demikian. Amsal Sulaiman pasal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Nah, inilah suatu kebahagiaan, saudara-saudara. Jadi kebahagiaan itu adalah akibat dari
karena kita takut kepada Tuhan. Jadi kalau saudara mau gimana supaya saya bahagia? Karena orang lain, orang dunia mencari kebahagiaan tetapi tidak bisa menemukan. Itu tadi yang pertama harus takut kepada Tuhan, dan takut kepada Tuhan itu adalah melakukan setiap perintah Tuhan, taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Jadi namanya takut kepada Tuhan, menghormati Allah, menghargai Allah. Itu adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan. Dan saya yakin bahwa kita semua yang hadir pada saat ini adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan. Amin. Dia bukan takut kepada hantu. Orang yang takut kepada Tuhan itu tidak takut lagi kepada hantu. Lihat, kenapa? Karena tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Bahkan firman Allah mengatakan di sini, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, ada kedamaian, ada rasa apa ya, bahagia seperti itu. Ada rasa aman, ada perlindungan. Bahkan firman Allah di sini dikatakan bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Oh, saudara-saudara di Tuhan, ketika kita memiliki rasa takut kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, menghormati Tuhan, melakukan kebenarannya, taat kepadanya, saudara-saudara di Tuhan, pasti kita mengalami yang namanya suatu kebahagiaan dan ada perlindungan dari Tuhan. Kenapa kita merasa bahagia? Kenapa kita bisa merasa tentram? Karena kita tahu bahwa Tuhan itu melindungi kita. Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah gembala yang aku. Maka di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membinasakan. Tetapi aku datang supaya anak-anak memiliki hidup yang berkelimpahan di dalam segala hal. Dalam segala hal, bukan hanya materi, tetapi dalam segala hal itu ada damai sejahtera, ada sukacita, menikmati kehidupan ini, sekalipun penghasilan mungkin ya cukup untuk dimakan, tetapi ada damai sejahtera, ada ketenangan karena Tuhan yang memberkati. Saudara-saudara, kalau kita katakan sekalipun makanya hanya kelakai di oseng-oseng, tetapi lebih nikmat kalau Tuhan yang memberkatinya. Saudara-saudara, daripada cacai puyuh hai. Ya, yang penting bukan hai. Ya. Makanya hai itu dia bahkan bisa membawa penyakit kalau tidak diberkati Tuhan. Tidak. Tetapi kalau Tuhan memberkati, seperti saya sering mengatakan di DPBT saudara-saudara bahwa saya makan singkong dengan sambal itu lebih nikmat rasanya dengan ucapan syukur daripada makan betulan berlemak besok kolesterol ini. Tidak seperti itu saudara-saudara. Jadi akibat dari takut akan Tuhan, dan yang kedua, bahagia itu adalah akibat dari menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti firman Tuhan yang kita baca tadi. Ya, berbahagia orang yang takut kepada Tuhan dan menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita harus menuruti jalan yang ditunjukkan. Jalan yang ditunjukkan itu ya itu kebenaran firman Tuhan. Kalau mau tahu jalan yang ditunjukkan Tuhan itu di mana dan bagaimana, ya kita harus baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan setiap hari, setiap saat, dan pasti kita mengalami yang namanya kebahagiaan. Saudara-saudara, Injil Yohanes pasal 14 ayat 15. Apa? Tanya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15. Ini pakai ayat supaya ada yang mendukung seperti itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, yang berbunyi demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi orang yang menuruti perintah Tuhan itu adalah orang yang berbahagia. Ini pasti, saudara-saudara, saya jamin ketika kita menuruti perintah Tuhan, pasti kita mengalami yang namanya kebahagiaan. Cuma masalahnya orang hanya menuruti sebagian, mungkin
separuh berapa? Ya, separuh harus 3/4 saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Padahal firman Tuhan mengatakan di sini menuruti segala. Segala itu bukan hanya satu saja, saudara-saudara yang dikasihi, bukan hanya dalam hal apa, tetapi seluruh perintah Tuhan. Nah, apa itu perintah Tuhan? Ya, perintah Tuhan, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, jangan apa, dan banyak lagi perintah Tuhan. Kalau mau tahu perintah Tuhan, ya baca Alkitab. Ya, di dalam Alkitab sudah lengkap saudara-saudara yang Tuhan, perintah Tuhan. Sebab itu ketika kita membaca Alkitab, ketika merenungkan Alkitab, kita akan menemukan banyak hal. Ada yang berbicara tentang apakah ini dosa, kita harus menikah dengan dosa, apakah kita harus semakin mengasihi Tuhan, harus semakin dekat kepada Tuhan, atau apa saja, saudara-saudara. Dan itu adalah perintah. Jadi perintah Tuhan itu adalah kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Jadi itulah yang perlu kita renungkan dalam hidup kita, supaya kita memahami bagaimana sebenarnya untuk memperoleh kebahagiaan itu. Dan kebahagiaan itu adalah suatu akibat saja, saudara-saudara, akibat dari itu. Nah, sekarang kita terus ke wujud nyata dari kebahagiaan orang yang takut akan Tuhan itu adalah seperti apa? Wujud nyata kebahagiaan orang yang takut kepada Tuhan di dalam firman Allah yang kita baca tadi, ayat 2, mulai dari ayat 2, Mazmur pasal 128 tadi, ayat 2 sampai ayat 6. Itu adalah kebahagiaan, wujud nyata pemberian Tuhan untuk dinikmati oleh setiap orang yang takut kepada Tuhan, saudara-saudara dari Tuhan. Ya, seperti apa? Mazmur pasal 128 tadi, ayat 2 sampai ayat 6 berbunyi demikian. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki atau kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Ya, ini adalah wujud nyata dari pemeliharaan Tuhan, dari berkat-berkat Tuhan, dari juga akibat dari orang yang takut kepada Tuhan, saudara-saudara yang kepada Tuhan, akan menikmati berkat yang disediakan oleh Tuhan. Apa itu? Kesehatan, finansial, materi. Sekalipun berkat Tuhan itu tidak hanya melulu berbicara tentang finansial, tentang materi, saudara-saudara. Bukan hanya berbicara tentang gajinya gede, pendapatannya gede, makanya lagi yang gede, saudara-saudara. Bukan, tetapi itu hanya yang kecil saja yang berbicara tentang uang, yang berbicara tentang berharap. Tetapi berkat Tuhan itu adalah ada ketentraman, ada sejahtera. Kita bisa menikmati kehidupan ini dengan penuh damai setiap hari. Ada yang saudara yang menikmati kehidupan ini setiap hari, aduh rasanya sumpah, rasanya aduh bagaimana? Ada? Saya pikir nggak ada ya. Rasanya lama sekali, hari ini kok belum selesai dulu. Tetapi orang yang menikmati berkat Tuhan, saudara-saudara Tuhan, merasa ini hari ini kok cepat ya, ini kapan kayak mau ibadah, ibadah keluarga, ibadah minggu, ibadah apa lagi. Jadi dia selalu mengalami yang namanya damai sejahtera sudah kita dalam kehidupannya. Ya. Antara suami dan istri, antara anak dan orang tua, selalu ada ketentraman, ada damai, hidup rukun. Jadi bukan hanya rukun tetangga yang ada itu, RT itu rukun tetangga ya. Bukan hanya, tetapi di dalam keluarga kita
rukun. Yang keluarga rukun tiap hari. Tidak ada piring terbang, tidak ada gelas pecah, apalagi kalau TV pecah. Waduh, rugi siapa yang rugi? Saudara-saudara, nah, biasanya itu kalau sudah ngamuk, biasanya begitu. Ya, ini bisa terbang, bisa apa lagi? Macam-macam bisa terjadi. Tapi di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang memiliki rasa takut kepada Tuhan, tidak ada lagi bunyi-bunyi itu. Amin. Tidak ada bunyi kerincing, apalagi ngomel-ngomel, kan? Ada juga pulang tangga, pulang dari kantor atau pulang kerja, ngomel melulu, apalagi istri sudah capek bekerja. Di sini ada? Tidak ada ya, pasti tidak ada. Tapi di sana sini ada, saudara-saudara yang dari Tuhan. Ya, tapi bagi kita, menikmati kehidupan ini artinya suami istri menikmatinya dengan baik. Jadi suami istri itu bukan hanya yang dipikirkan itu yang dinikmati, tetapi bagaimana berkomunikasi dengan baik setiap hari. Itulah kehidupan yang sesungguhnya suami istri. Nah, seperti bagaimana sini sampai memproduksi banyak hasil saudara-saudara yang Tuhan sampai saat ini dengan sehat. Nah, di mana yang kita baca tadi dikatakan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Apa itu maksudnya? Anggur merupakan lambang kebahagiaan saudara-saudara yang Tuhan. Jadi kalau istri kita itu seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah kita, itu merupakan suatu kebahagiaan keluarga. Ya, ada ayatnya enggak? Ya, ada. Coba kita baca. Buka Amsal pasal 31 ayat 10 sampai ayat 12. Amsal pasal 31 ayat 10 sampai ayat 12. Apa bunyinya? Bunyinya demikian. Istri yang cakap, yang cakap ini bukan cantik ya. Ini cakap ini di hatinya. Saudara ya, bolehlah cantik dengan cakap itu, menyatu itu lalu dari mata hati. Ya. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Wah, ini adalah istri zaman seperti ini, saudara-saudara juga. Dan ini adalah istri orang yang takut kepada Tuhan. Ini kan dikatakan tadi, istri siapa itu? Istri seorang suami yang takut kepada Tuhan akan seperti apa? Ya, istri idaman, istri yang membahagiakan, istri yang tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dikatakan sini hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ya, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umur hidupnya. Berbuat baik kepada suaminya dan suaminya selalu tidak pernah kekurangan keuntungan. Kenapa? Karena istrinya istri yang baik, istri yang mendukung di dalam doa. Mungkin saya panjang, kalau panjang ya supaya kita terpulang. Satu lagi saudara-saudara itu kebahagiaan. Orang yang takut kepada Tuhan itu sebagaimana firman Allah tadi seperti apa? Saudara-saudara Tuhan dikatakan anak-anaknya akan gimana itu ya? Coba kita kembali ke firman tadi. Katakan istri
bersumber yang baik yang benar, anak-anaknya akan seperti pohon zaitun di sekeliling mejanya. Ini pohon zaitun ini berbicara tentang sesuatu yang bernilai tinggi. Jika kita takut kepada Tuhan, anak kita akan bernilai tinggi. Bahkan pohon zaitun itu susah untuk dipateni, ya, susah untuk dimatiin, saudara-saudara. Bahkan orang cerita yang di apa itu? Saya namanya itu pohon zaitun yang sudah merambat di mana-mana, saudara-saudara yang itu. Kalau ke Israel nanti pasti dikasih tahu. Ini diperkirakan pohon zaitun zaman Yesus. Ya. Ya, zaman Yesus. Karena pohon zaitun susah dimatiin. Kalau dipateni sudah kelihatan sudah kurang ditebang, saudara-saudara dari Tuhan, pohon zaitun itu akan mengeluarkan tunas lagi. Bahkan banyak, bisa 1, 2, 3 sampai 5 tunas, saudara-saudara dari Tuhan. Nah, kenapa dikatakan sini bahwa anak-anak orang yang tahu kepada Tuhan itu sebagai karena dia akan kuat, kokoh, imannya kokoh, kesetiaannya kepada Tuhan kokoh, saudara-saudara. Tidak bikin orang tua susah. Itu adalah anak-anak orang yang tahu kepada Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan, engkau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Artinya melihat cucu-cucunya dengan baik, sehat, walafiat. Saya ya tutup tahun kemarin sudah bangga, saudara. Saya melihat cucu saya sudah bisa tampil di depan, digendong tapi, ya. Kami sekeluarga bisa nyanyi waktu tutup tahun. Ada anak 3, menantu 1, cucu 1, saudara-saudara. Dan saya bangga juga anak-anak saya sebagian melayani Tuhan. Saya punya anak 3, yang 2 sudah melayani Tuhan, yang 1 memang main musik di gereja karena memang sarjana musik. Lalu yang 1 yang tengah cewek sudah bisa WL waktu Natal di gereja itu. Lalu banyak yang dilakoninya, bisa WL, bisa singer, bisa main tamboring, ngajar sekolah minggu. Jadi banyak yang bisa dilakukan, saudara. Dan saya bangga, saya sudah punya anak cucu dengan baik dan sehat, saudara-saudara. Dan saya memiliki rasa takut, saudara. Orang Tuhan mempersembahkan hidup saya untuk melayani Tuhan. Dan saya yakin bahwa perkembangan juga seperti ini, seperti itu, saudara-saudara yang berdoa. Inilah renungan firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya tidak berbicara panjang lebar, saudara-saudara, supaya apa yang kita dengarkan bisa tertanam di dalam pikiran kita. Saudara diberkati? Apakah saudara diberkati? Lalu firman Tuhan. Dan saat ini kita akan datang kepada Tuhan, saudara-saudara. Kita akan berdoa untuk Bapak Gembala di tempat ini yang berulang tahun, berapa yang tahun sini 6 orang, dan pernikahan 2 orang, saudara-saudara yang dijaga. Kita berdoa bersama supaya Tuhan memberkati mereka untuk melakukan tugasnya di dalam hidup mereka, karena mereka adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan, yang menghargai Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya. Mari kita datang kepada Tuhan, dan saudara Tuhan, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami datang kepada saat ini dengan pengucapan syukur atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, baik di dalam kehidupan Bapak Gembala tempat ini, dan di dalam pernikahannya, di dalam kehidupan anak-anaknya, dan juga di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang bergabung untuk melakukan ibadah keluarga pada saat ini. Dan kami telah memuji Engkau, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, hamba telah menyampaikan firman
penuh dengan segala keterbatasan, tetapi Allah Kudus terus menetraikannya dalam kehidupan kami, supaya setiap anak-anak Tuhan yang rindu untuk mengalami suatu kebahagiaan, mereka akan menghidupi nilai-nilai dari kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan pasti memberkati kehidupan mereka, anak cucu mereka, apapun yang mereka kerjakan. Dan ketika mereka menikmati hasil jeripaya mereka menikmatinya dan membawa suatu manfaat kesehatan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau, dan saat ini berdoa untuk pelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan merapi dan memberkati Bapak Gembala dengan seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati mereka, para pengurus gereja, majelis, atau apa saja istilahnya. Kiranya Tuhan berkati supaya mereka bergandingan tangan untuk melayani Tuhan, untuk mempersembahkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Bapa Saudara. Terima kasih. Dan saat ini kami berdoa bersama-sama untuk ulang tahun Bapak Pendeta Yakub pada 12 Desember. Dan serahkan ke dalam tanganmu, kiranya Tuhan tolong dan memberkati hamba-Mu ini di dalam kehidupannya, diberikan kesehatan dan segala sukacita, dan akan kehidupan yang akan dipermuliakan. Demikian pun yang lahir pada 18 November, misalnya kita akan juga memberkati untuk di dalam Yesus Kristus, dialah hamba-Mu juga itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan bahkan sekarang ada di dalam pemulihan, kiranya Tuhan Engkau pulihkan dan Engkau sembuhkan lebih-lebih di dalam nama Yesus Kristus. Berdoa untuk Titik Sumarni, lahir pada 6 Oktober, kiranya Tuhan berkati juga di dalam kehidupannya, dalam keluarganya, supaya panjang umur ada di tangannya dan berkat Allah dan tangan dirinya. Juga Alpina, lahir 20 November, kiranya Tuhan berkati Alpina di dalam nama Yesus Kristus, dan umur panjang diperolehnya perlindungan Tuhan dan keluarganya diberkati Tuhan. Terus Nawati, lahir 22 November, Tuhan menjamak ini dengan keluarganya, dengan anaknya di dalam nama Yesus. Dia Nawati bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan berdoa untuk Lucia Rames, lahir pada 2 Januari. Kiranya Tuhan Engkau pimpin anak ini, memberkati anak ini, supaya anak ini bertumbuh di dalam kasih Tuhan, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dan ini bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saat ini berdoa untuk ulang tahun pernikahan Bapak Pendeta Yakub dan Ibu Nurpinggi pada 12 Januari. Kiranya Tuhan berkati pernikahan mereka sampai saat ini, dan ini adalah suatu berkat Tuhan, suatu penentuan dari Tuhan. Dan kami yakin bahwa Tuhan akan terus memberkati pernikahan ini terus sampai ke depannya, seperti yang Tuhan memberkati segala sesuatu yang dikerjakan. Berdoa untuk pernikahan awal tahun pernikahan Matius dengan Nawati pada 20 Oktober. Kiranya Tuhan memberkati keluarga ini yang masih muda, bagi Tuhan memberkati supaya mereka terus membangun keluarga mereka sesuai dengan kehendak Tuhan, memiliki rasa takut kepada Tuhan, menghormati Tuhan, dan setia mengasihi Tuhan. Diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, dan setiap anak-anak Tuhan yang bergabung di dalam kebaktian keluarga pada saat ini, kiranya Tuhan berkati mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, anak-anak mereka, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Berkat Allah dicurahkan kepada mereka, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Tuhan memberkati keluarga mereka, kehidupan mereka, pekerjaan usaha mereka, apapun yang mereka kerjakan diberkati oleh Allah, dan berkat-berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Sekali lagi berdoa untuk seluruh keluarga besar hamba Bapak Pendeta Yakub. Kiranya Tuhan berkati mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih. Terpuji Engkau. Segala pujian, hormat dan panjatkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam acara perayaan, kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini dengan kasih Tuhan Bapak Gembala menutup ibadah kita dalam doa. Saudara, kita sama-sama berdiri. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Engkau telah menyatakan isi hati-Mu kepada kami sekalian, dan kami terima dengan hati yang tulus di hadapan-Mu. Kami percaya apa yang menjadi janji itu juga yang menjadi bagian dari hidup kami. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga segera bersyukur untuk Bapak Pendeta yang melayani kami sore hari ini. Kami percaya Engkau menyertai beliau, Kau juga menyertai pelayanannya, sehingga melalui beliau dan mereka dapat mendemonstrasikan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap. Berkati Bapak Gembala sesuai dengan janji Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan, dan kami juga yakin bahwa Engkau terus menyertai kami dari hari ke hari, sehingga apapun yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Maka semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat sore, silakan duduk. Sebelum kita sampai kepada acara berikutnya, yaitu acara khusus ya ulang tahun saya atas nama keluarga besar Majelis Islam mengucapkan banyak terima kasih Pak atas pelayanan ini. Kami juga bersyukur kepada Tuhan dan apa yang terjadi saat ini kita sepakat karena firman Tuhan yang mengatakan itu tidak ada Tuhan tapi semuanya melalui firman Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pak dan berkati. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara untuk acara berikutnya. Bapak dan Ibu Gembala boleh berada di sini. Kita akan merayakan hari
hari ulang tahun pernikahan Bapak dan Ibu Malavita yang ke-50. Boleh kuenya?
3. Oke, silakan. Kemudian dari perwakilan jemaah. Silakan dari Bapak. Halo, puji Tuhan. Kami atas nama keluarga dan sekaligus atas nama sidang jemaat mengucapkan selamat ulang tahun Pak. Ulang tahun pernikahannya yang ke-50 ini sungguh luar biasa. Ya, kami sendiri baru menjalani 28 tahun kurang lebih. Kalau Pak Betul sendiri berbicara tentang kira-kira, kalau saya kurang lebih menjalani pernikahan 28 tahun setengah kurang lebih. Jadi kalau ke 50 mungkin 21 setengah lebih lagi kira-kira baru bisa sampai ke sana. Berarti 21 tahun itu waktu yang masih panjang. Nah, secara manusia apakah bisa sampai kontraknya ke sana? Atau kurang atau lebih, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita syukuri apa yang sudah kita nikmati sampai detik ini. Seperti khotbah tadi, kita syukuri. Inilah karunia Tuhan, inilah kasih Tuhan yang Dia berikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia dan takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Gembala, mohon izin, inilah bentuk kebersamaan kami dari sidang jemaat, ada memberikan sebagai tali kasih kami untuk kebersamaan kami, ucapan syukur kami. Tapi kami mohon jangan dilihat dari nilainya Pak, tapi mudah-mudahan ini bisa membantu dan boleh menjadi berkat dalam kehidupan Bapak dan kami juga seluruh sidang jemaat. Jadi mohon diterima Pak. Bapak Ibu yang mau foto, silakan. Dari WBI, ternyata ada pada Ibu Kristina, disilakan. Ibu-ibu WBI boleh foto dulu. Mumpung ada kuenya di depan, ayo ibu-ibu. Ayo ibu-ibu. Pengurus, ibu-ibu pengurus, ayo. Ya, siap. Ayo, ayo cepat. Anak-anaknya soal tidak kuat melihat kue. Ayo pengurus, ketuanya mewakili, ayo. Untuk menghemat waktu kita. Ketua wakil benar sekretaris. Oh, ini saja. Ya, ya, kita tahu. Sudah pengen dimakan kue. Satu, dua, tiga. Iya, sekali lagi. 1, 2, 3. Iya. Ada lagi? Sudah? Oh, ada lagi dari Ibu Margareta Giwana Putri. Ya. Boleh foto? Oke.
Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, sudah ya? Apa ada lagi? Sudah ya? Baik, Bapak Ibu Kepala boleh kembali dan kita akan berdoa untuk berkat Tuhan pada malam hari ini. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu. Risiko banyak cucu. Akhirnya sibuk. Begitu kan? Silakan sana setia berkat Tuhan. Saya minta dengan kasih Kristus Bapak Tambunan Sarjana Hukum untuk pimpin kita dalam doa. Puji syukur Tuhan bahwa kita dilingkupi dengan sukacita penuh bahagia pada sore hari ini. Firman Tuhan telah kita terima sebagai makanan rohani kita yang menyenangkan kita bersama kasih karunia Tuhan. Dan saat ini kembali kita merundukkan kepala dan merendahkan hati untuk makanan jasmani yang telah tersedia. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kembali kepadamu dengan rasa syukur kami, dengan rasa terima kasih kami bahwa Engkau teramat baik bagi kehidupan kami di sepanjang waktu. Kasih-Mu tidak terbatas, cinta-Mu sangat-sangat menguatkan kami di dalam iman percaya kami kepadamu. Betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau mencintai kami, betapa Engkau menyayangi kami di dalam segala keadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Makanan dan minuman telah tersedia, merupakan makanan jasmani kami. Jamah dengan berkat-Mu sehingga menjadi kesehatan, kekuatan, tubuh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, diberkati tangan-tangan yang menyediakan makanan jasmani ini, berlipat kasih sehingga pun mereka merasakan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan apapun keadaan kami dari manapun kami berada. Terlebih sebelum kami menikmati makanan dan minuman, kami mohon lawatan Tuhan terhadap berbagai macam bencana yang ada di dunia ini, kebakaran di Los Angeles, di California, gempa bumi, gunung meletus, banjir, topan badai telah melanda dunia ini di berbagai tempat. Tuhan, kami tidak bisa menakar semua ini terjadi. Namun inilah biarlah kami di tempat ini berasa bersyukur dan memanjatkan doa kepada mereka yang ada di sana, sehingga mereka mendapat hikmat yang terbaik dari Tuhan untuk tidak meninggalkan Engkau, kembali bertobat kepadamu, menikmati hidup mereka, bersyukur kepada Tuhan, kembali ke dalam jalan kebenaran. Dicukupkan segala kebutuhan hidup mereka, diselamatkan hidup mereka, ubah hati mereka untuk kembali takut akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, diberkati seluruhnya, diberkati semuanya, diberkati kehidupan kami. Engkau yang berjalan di depan hidup kami, agar kami tidak tersesat di dalam mengikuti jalan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk Bapak Ibu Jemaat di belakang sudah disediakan berkat Tuhan, dan untuk Bapak Ibu Pendeta hamba Tuhan tetap di kursinya saja karena disediakan di meja. Selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.